Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden tinggal menghitung hari. Kampanye akbar digelar paslon untuk mendongkrak suara pemilih untuk memenangkan Pilpres 2024. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo serta Mahfud MD bergerilya ke sejumlah daerah untuk menambah dukungan. Kampanye besar hingga mendatangi warga ke pintu dilakukan capres dan juga cawapres. Lantas, apakah kampanye akbar akan berpengaruh terhadap suara pemilih? Kampanye akbar pemilu 2024 yang digelar pada 21 Januari hingga 10 Februari menjadi langkah terakhir pasangan calon presiden dan wakil presiden mendongkrak jumlah suara pemilih. Mobilisasi massa hingga mendatangi pintu ke pintu dilakukan pasangan Capres-Cawapres menggait suara pemilik untuk memenangkan Pilpres 2024. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, dan Ganjar Pranowo, Mahfud MD bergerilya ke sejumlah daerah. Kampanye akbar banyak dimanfaatkan pasangan Capres-Cawapres untuk menggait suara pemilih. Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar menggelar kampanye secara terpisah. Anies banyak bergerak di luar Pulau Jawa, sementara Muhaimin Iskandar berfokus pada suara di Jawa Timur dan kaum Nahdliyin sebagai basis suara Partai Kebangkitan Bangsa. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berbagi peran untuk mendongkrak suara di kantong pemilih yang selama ini dikuasai oleh pendukung Presiden Joko Widodo. Prabowo yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan pun harus berbagi waktu kampanye dan tugasnya sebagai pembantu presiden. Sementara itu Gibran lebih banyak ke daerah-daerah luar Jawa. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berkampanye politik dengan membagi wilayah. Ganjar tetap berkampanye di Pulau Jawa menemui pendukungnya dengan mendatangi pintu ke pintu dan menggelar kampanye akbar di luar Pulau Jawa. Sementara itu cawapresnya Mahfud MD juga bergerilya ke kantong-kantong suara lain untuk menambah dukungan. Meski kampanye akbar pasangan capres dan cawapres digelar dengan menghadiri orang-orang besar dan tokoh berpengaruh, tren elektabilitas masing-masing pasangan capres-cawapres dinilai bisa menjadi indikator perolehan suara. Acara temu akbar itu akan menjadi katakan indikator, salah satu indikator bahwa ini akan bisa meningkatkan perolehan suara dari capres maupun cawapres. Jadi menurut saya ini paling kurang bisa dijadikan satu tolok ukur untuk katakan mengukur ya, tolok ukur untuk nantinya mengantisipasi atau katakan memprediksi bahwa calon capres-cawapres tadi itu akan mendapatkan suara besar atau suara menengah dan suara yang kecil. Selain itu, kapasitas dan kompetensi dari capres-cawapres terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat akan menjadi faktor penentu bagi kelompok rasional yang masih belum menentukan pilihan. Lantas, apakah kampanye akbar akan berpengaruh signifikan terhadap suara pasangan capres-cawapres? Tim TV One mengabarkan. Kampanye akbar pemilu 2024 yang digelar hingga 10 Februari mendatang menjadi langkah terakhir pasangan calon presiden dan calon wakil presiden mendongkrak jumlah suara pemilih. Mobilisasi massa dilakukan pasangan capres-cawapres menggait suara pemilih untuk memenangkan di Pilpres 2024. Isu apa saja yang dipakai capres-cawapres saat kampanye akbar kali ini? Mengapa mereka berkampanye di daerah tertentu dan tidak di daerah yang lainnya? Nah itu dia, apakah kampanye akbar ini juga mampu menambah suara pemilih? Langkah apa yang perlu dilakukan capres-cawapres untuk memperbesar peluang mereka ke putaran berikutnya di pemilu presiden? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Hoirul Umam dan juga akan bergabung bersama kami Direktur Lingkaran Survei Indonesia Dedi J.A. Jayadi Hanan. Saya langsung akan menuju ke Bang Umam terlebih dahulu. Mas Umam, selamat petang.
Ya, Mas Umam, ini pekan pertama saat ini kampanye akbar sudah mulai dilakukan. Tadi kita juga lihat ada beberapa dilakukan oleh Anies Baswedan, kemudian juga Ganjar Pranowo. Menurut Anda, strategi seperti apa yang dimanfaatkan oleh capres ini untuk menggait suara lebih besar lagi menjelang 14 Februari nanti? Iya, memang kampanye akbar itu akan memberikan dua keuntungan besar. Pertama, terkait dengan kemampuan untuk memastikan bahwa infrastruktur pemenangan betul-betul bisa berjalan secara optimal, sehingga kemudian masa mobilisasi massa yang melibatkan antara 10.000 bahkan sampai 30.000 massa itu kemudian bisa memastikan bahwa infrastruktur yang ada di lapangan betul-betul berjalan. Sehingga ketika kemudian nanti menjelang pilpres, betul-betul dari masing-masing capres-cawapres sudah siap untuk mengalahkan basis pendukung loyalnya. Tetapi di saat yang sama, tentu hal ini juga harus diantisipasi. Karena kalau misal kemudian dalam pelaksanaan kampanye akbar, masing-masing hanya fokus pada basis pemilih loyalnya saja, tanpa kemudian menjangkau proses untuk menarik, terutama dari undecided voters, dan swing voters, maka hal itu kemudian berpotensi hanya terjadi di internal saja, jadi penebalan internal. Maka dalam konteks ini memang betul-betul dari tim sukses bukan hanya kemudian mengonsolidasikan basis pemilih loyalnya, tetapi betul-betul kemudian bisa diarahkan untuk menjangkau lebih lanjut undecided voters, swing voters yang per hari ini tampaknya juga masih cukup banyak yang belum tergarap, terutama di segmen Jawa Barat sendiri dan Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Kalau kita merujuk, Mbak Maya, pada 2019 di Pilpres yang lalu, DPT yang besar di Jawa Timur, Jawa Tengah, termasuk Jawa Barat, itu ternyata masih ada sekitar 7 juta misalnya. Di Jawa Timur yang belum tergarap, 6 juta DPT di Jawa Tengah yang belum tergarap, dan juga ada sekitar 7 juta DPT yang tidak tergarap dari Jawa Barat. Artinya apa? Kalau misal kemudian mau melakukan penebalan, sebenarnya segmen-segmen di wilayah Jawa yang memiliki DPT tertinggi, itu masih bisa dilakukan optimalisasi. Nah, oleh karena itu, isu-isu juga perlu data, terutama terkait dengan isu-isu perekonomian rakyat, isu-isu lapangan kerja, dan itulah yang engage langsung dengan masyarakat. Dan yang terpenting, di momentum yang terbatas ini, capres dan cawapres harus berhati-hati dalam komunikasi politik. Jangan sampai menciptakan blunder yang justru akan menjadi bumerang dan digarap oleh rival-rival politik sebagai sebuah munisi untuk mendelegitimasi kredibilitasnya. Mbak Maria. Mas Umam, tapi kalau menurut Anda, Mas Umam, apakah mereka harus menebalkan di tempat DPT, tempat elektoral mereka, atau mencari wilayah yang mungkin secara suara mereka kalah dengan rival kandidat lain, Mas? Ya, memang per hari ini, Mas Andrew, kalau misal ini sudah praktis 3 minggu menjelang pemilihan, kita berkeyakinan masing-masing capres-cawapres 01, 02, 03 betul-betul sudah bisa memetakan dengan baik di mana basis pemilih loyalnya dan juga di mana wilayah yang mana mereka betul-betul kurang optimal. Nah, kalau misal kemudian infrastruktur pemenangan mereka bisa mempertebal basis pemilih baru dari swing voters dan juga undecided voters, termasuk menarik dari kelompok yang kemudian selama ini sudah terafiliasi ke paslon tertentu, itu betul-betul bisa diharapkan menjadi insentif elektoral di fase-fase akhir. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, kampanye akbar jangan sampai kemudian membuat masing-masing paslon terjebak dengan logika mobilisasi massa yang memang sudah menjadi captive market mereka. Maka harus dipastikan, selain konsolidasi di level captive market, yang tentu akan menunjukkan bahwa mereka siap, dan ini bisa menjadi cywar bagi rival-rival politik capres-capres, karena dengan menunjukkan misalnya nanti di GBK, di DIS, kemudian di Jawa Tengah, kalau bisa mengumpulkan basis kekuatan massa dengan skala yang sangat optimal, tentu hal itu bisa menunjukkan kepada publik, menjadikan psychological message bahwa mereka betul-betul siap untuk menghadapi 14 Februari yang akan datang. Mas Andrew. Iya, berbicara mengenai Jawa Tengah ini menarik ya, Mas Umam. Kita melihat juga bagaimana kemudian kampanye yang akan dilakukan oleh Ganjar juga berfokus di wilayah Jawa Tengah. Mengingat juga Pak Jokowi juga
melakukan tugas kenegaraannya di wilayah Jawa Tengah dengan juga fokus dari Mas Gibran yang berada di sekitaran wilayah Jawa Tengah. Anda melihat ini seperti apa nanti perebutan suara antara kubu 03 dan juga 02, Bang Umam? Dijawabin nanti ya, usai jeda Mas Umam, saat lagi di Kabar Petang. Ya, Anda kembali di Kabar Petang, pemirsa. Kami lanjutkan diskusi kami bersama dengan Mas Hairul Umam. Mas Umam, berbicara mengenai Jawa Tengah ini nampaknya menarik ya, di mana saat ini kita tahu bersama tidak hanya Ganjar Pranowo saja, tapi juga Gibran Rakabuming Raka juga berfokus untuk kemudian menggait suara lebih besar di kandang banteng tersebut. Anda melihatnya seperti apa? Ya, memang Jawa Tengah sangat sensitif, karena bagaimanapun juga Jawa Tengah adalah kandang banteng. Dan di saat yang sama, Pak Jokowi dan juga Mas Gibran juga memiliki akar politik yang cukup kuat. Apalagi per hari ini Pak Jokowi masih berada di kekuasaan dan muncul sejumlah spekulasi. Bahkan kemarin ketika Pak Ganjar 2 hari sebelumnya mengatakan bahwa kemungkinan akan ada pihak yang mengikuti jejak dan langkah dia ketika hendak berkampanye di Jawa Tengah. Dan ternyata betul terkonfirmasi 2 hari, 3 hari setelah itu Pak Jokowi dan keluarga berada di Jawa Tengah untuk melakukan kampanye dan disinyalir oleh teman-teman di PDIP bahwa itu adalah sebuah langkah untuk menghapus sosialisasi termasuk juga kerja-kerja canvassing yang dilakukan oleh kubu 03. Artinya bahwa ada upaya untuk perebutan suara yang sangat-sangat luar biasa. Dan memang betul di Jawa Tengah PDIP itu menguasai sekitar 28 dari 35 kabupaten dan kota di Jawa Tengah. Tetapi di saat yang sama, upaya yang dilakukan oleh pihak Jokowi, termasuk di dalam konteks ini adalah partai-partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju, juga habis-habisan dilakukan di Jawa Tengah. Artinya bahwa penebalan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah akan menentukan kemenangan di Pilpres yang akan datang. Jika betul-betul hal itu bisa dilakukan secara optimal, Pak Jokowi terutama dari konteks Prabowo Gibran ya bisa melakukan penebalan secara optimal di Jawa Tengah, tampaknya hal itu akan sangat-sangat membantu proses kemenangan karena tampaknya di Jawa Timur akan terbagi secara merata. Maka kemenangan di Jawa Tengah akan menentukan siapa yang kemudian bisa mendapatkan porsi yang lebih besar. Kalau Prabowo Gibran menang di Jawa Tengah, maka potensi kemenangan satu putaran berpotensi kemudian terbuka terjadi. Demikian, Mbak Maria. Baik, Mas Umam, kita sudah bergabung juga ada Mas Jayadi Hanan dari LSI. Mas Jayadi Hanan, kami ingin tahu bagaimana sebenarnya pengaruh dari kampanye Akbar ini. Apakah hanya sekedar mengumpulkan massa, interaksi dengan calon presiden, mungkin tidak mengubah pilihan dari masyarakat, Mas Jayadi Hanan? Biasanya enggak ya, karena kampanye Akbar itu fungsinya kan 2. Satu, untuk mengkonsolidasikan para pendukung ya. Para pendukung, para pemilih. Jadi efeknya itu kalau dia betul-betul besar gitu, efeknya ke konsolidasi para pendukung, menguatkan para pemilih. Biasanya yang datang ke kampanye Akbar itu kan para pendukung masing-masing calon kan? Biasanya itu yang yang bisa kita lihat atau duga. Yang kedua, selain untuk konsolidasi pendukung, kampanye Akbar itu biasanya untuk show of force gitu. Menunjukkan kekuatan dari masing-masing kandidat atau masing-masing partai. Nah, itu lagi-lagi efeknya kemana? Efeknya adalah efek psikologis kepada para pendukung yang mungkin masih ragu-ragu, yang mungkin agak goyang-goyang gitu, itu dia akan berpengaruh ke sana. Nah, bagaimana pengaruhnya kepada kemungkinan perolehan suara, penambahan suara, itu bisa terjadi kalau akibat konsolidasi para pendukung itu, maka terjadi militansi kan? Militansi di setiap tempat, di setiap kelompok-kelompok pendukung masing-masing calon. Nah, kalau kelompok-kelompok pendukung masing-masing calon ini di-manage sedemikian rupa yang sudah mengalami militansi itu, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan di akar rumput, ketemu dengan para pemilih yang belum memilih ke calon mereka, atau menemui para pemilih yang masih
di survei itu masih ragu-ragu menjawab, masih tidak mau menjawab dan sebagainya, atau yang sering dikenal sebagai pemilih mengambang, nah itu bisa membantu. Tapi yang pertama yang muncul dari kampanye Akbar itu adalah pertama konsolidasi para pendukung, yang kedua show of force, unjuk kekuatan, kira-kira gitu. Dan itu menimbulkan kebanggaan kan, dan itu nanti bisa berdampak pada peningkatan militansi. Nah ini penting. Kenapa? Karena pemilu itu berlangsungnya 14 Februari, Mas. Jadi kalau yang unggul di survei sekarang, kalau para pendukungnya tidak militan, lalu tidak datang di hari H, maka itu jadi masalah kan? Yang diperkirakan tadinya memilih, jadinya tidak memilih. Ya, jadi itu fungsi ketiga dari kampanye Akbar, supaya energi para pendukung itu tetap terpelihara sampai dengan hari H pemilu, hari H pencoblosan, yang dalam hal ini adalah pada hari 14 Februari ya gitu. Itu kemudian kalau kampanye terbuka secara offline, tapi kita tahu juga kampanye Akbar juga kemudian digelar di media sosial, bahasanya seperti itu, Mas Jayadi Hanan. Seperti apa kemudian signifikansi dari kampanye yang berada di media sosial ini untuk kemudian kali ini pertanyaannya menggait suara-suara swing voter untuk kemudian juga mengajak mereka tiba di TPS 14 Februari nanti? Iya sama, saya kira kan ini menurut saya ya. Di media sosial itu ada yang namanya echo chamber, pengaruh echo chamber. Jadi orang-orang akan berkumpul di media sosial sesama mereka. Jadi maka yang akan berkumpul di media sosial untuk kampanye Prabowo di media sosial atau online itu ya para pendukung Prabowo. Yang akan berkumpul di media sosial di kampanye online atau sosial media untuk kalangan 01 Amin ya pendukung Amin. Demikian juga dengan yang ketiga pendukung Ganjar Mahfud. Jadi ada efek echo chamber di situ yang mungkin terjadi, karena itu fungsinya tidak berbeda jauh gitu dengan kampanye Akbar secara offline. Selain itu yang disebut sebagai Anda sebut swing voter itu, atau katakanlah mungkin kita sebut yang undecided, yang belum memutuskan ya. Yang belum memutuskan itu kita cari, kita bisa ketahui dari jumlah pemilih yang kalau disurvei masih mengatakan saya belum punya pilihan atau saya tidak mau menjawab. Nah, dari semua survei yang dirilis kalau Anda perhatikan itu kelihatannya jumlah yang undecided itu dalam arti yang tadi ya, itu jumlahnya antara 5 sampai 9 atau 10% gitu. Nah, kalau kalau para kandidat mau menang, maka salah satu kuncinya adalah memperhatikan dengan betul-betul detail yang masih 5 sampai 10% ini. Nah, 5 sampai 10% ini ya tidak bisa digapai melalui kampanye Akbar. Mereka harus didekati satu persatu dengan pendekatan yang lebih mikro. Baik itu di kampanye online maupun kampanye yang sifatnya Akbar di tingkat kampanye yang sifatnya offline, misalnya langsung ke TPS atau ke rumah-rumah tempat tinggal mereka gitu. Kalau di sosial media atau online, akun-akun mereka harus didata oleh para tim ses lalu dihubungi satu-satu, tidak melalui kampanye Akbar. Baik, Mas Jayadi. Kita ke Mas Umam. Mas Umam, kemasannya sekarang sangat beragam ya Mas Umam. Tadi ada hajatan rakyat, bahkan istilah baru dalam kampanye ini yang mungkin teramplifikasi di media sosial adalah tabrak prof, desak Anies, ada juga goyang Gemoy dengan lagunya Oke Gas itu. Apakah itu bisa efektif mempengaruhi undecided voter tadi Mas Umam? Iya, memang agak dilematis. Yang disampaikan oleh Mas Jayadi saya pikir cukup relevan. Karena bagaimanapun juga memang dari basis awal masyarakat kita itu per hari ini, terutama menjelang Pilpres 2024, ada semacam a priori yang cukup membesar. Akan tetapi kalau misal kemudian ada skema-skema baru, kreativitas baru, lewat pendekatan-pendekatan yang lebih dinamis, memang diharapkan bisa melakukan penetrasi ke segmen masyarakat yang lebih beragam. Nah, misalnya dengan pendekatan-pendekatan sosial media, tentu diharapkan itu akan menjangkau pemilih, terutama pada segmen masyarakat menengah terdidik,
dan juga kelompok yang selama ini memiliki kritisisme dan literasi politik yang lebih baik, dan juga menjangkau wilayah-wilayah perkotaan yang barangkali menjadi salah satu ya penopang utama dari undecided voters. Tetapi kalau misal kemudian lebih banyak kemudian mengalami echo chamber di internal basis pemilih loyal, memang kemudian yang terlihat itu tidak mengalami impact yang luar biasa. Kalaupun terjadi peningkatannya sudah tidak terlalu signifikan. Dan hal itu terkonfirmasi memang di beberapa survei lintas lembaga, saya pikir dalam 1-2 bulan terakhir memang tidak terjadi lompatan elektabilitas secara signifikan. Sehingga kemudian kalau kita kemudian perlu dievaluasi, sebenarnya ada semacam stagnasi dalam konteks elektabilitas. Meskipun ada beberapa yang mengalami kenaikan. Misalnya, kubu 01 relatif mengalami kenaikan, terutama ketika pasca debat, percakapan publik, kemudian narasi-narasi yang dibangun, termasuk upayanya untuk membangun konfrontasi secara terbuka dengan kubu 02, mampu dikomodifikasi, termasuk juga dikapitalisasi oleh mereka untuk menghasilkan dukungan, terutama dari undecided voters. Tetapi peningkatannya tidak terlalu signifikan juga. Nah, oleh karena itu, yang bisa dilakukan memang pendekatan mikro yang tadi disampaikan oleh Mas Jayadi dalam konteks door-to-door canvassing. Memang hal ini kemudian problemnya berpotensi melibatkan praktik-praktik yang sifatnya transaksional pada akar rumput terkait dengan konteks politik uang dan sebagainya. Tetapi dalam konteks masyarakat kelas menengah terdidik, tentu kalau kemudian ada munisi, narasi, argumen yang memang betul-betul sensitif dan bisa dioptimalkan, akan menghasilkan sebuah insentif elektoral yang efektif dilakukan sekarang, Mas Umam. Bagaimana Mbak Maria? Dan itu efektif dilakukan sekarang, kurang dari 20 hari menuju 14 Februari. Sekarang efektif atau tidak harus diuji, tetapi yang pasti waktu sudah sangat terbatas. 3 minggu tidak punya waktu yang optimal yang kemudian bisa leluasa dibuat santai-santai. Maka yang bisa dilakukan adalah optimalkan waktu yang ada, lakukan segala pendekatan yang bisa dioptimalkan, termasuk melalui media sosial dengan segala gimmick, segala narasi, segala pendekatan, termasuk juga serangan terbuka misalnya terhadap rival politik yang per hari ini sudah semakin optimal, sudah semakin dinamis dilakukan. Akan tetapi sekali lagi kita harus sekali lagi karena per hari ini trennya mengalami stagnasi elektabilitas. Artinya kalaupun kemudian pendekatan itu dilakukan dan tidak mendapatkan impact yang signifikan, barangkali kreativitas dan juga pendekatan-pendekatan yang lebih baru bisa dioptimalkan pada momentum yang tinggal praktis 2,5 minggu lagi. Iya, terima kasih banyak Mas Hairul Umam, terima kasih juga Bang Deddy Jaya sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita akan lihat nanti bagaimana ketiga calon ini totalitas ya untuk meningkatkan signifikansi pemilih mereka. Terima kasih banyak, salam sehat untuk Anda.